Ketika seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga merasa gembira. Demikian juga langit dan bumi, nabi, juga Allah sendiri. Jadi ketika kita tobat, alam semesta sebenarnya bergembira merayakan tobat kita. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih bahagia karena tobat seorang hamba dibandingkan orang yang mengendarai untanya di padang pasir, tiba-tiba untanya tersesat dan menghilang darinya. Padahal di atas unta tersebut terhadap makanan dan minuman kepunyaannya. Akhirnya ia putus asa dan mendatangi sebuah pohon untuk merebahkan diri di bawah naungannya. Ia benar-benar putus asa dengan untanya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Ia pun segera meraih tali kekangnya, dan karena amat gembiranya sampai-sampai ia berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhan." Ia salah ucap karena luapan kegembiraannya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Jadi gembiranya Allah ketika kita tobat itu digambarkan oleh Rasulullah di hadis ini seperti orang yang melakukan perjalanan naik onta. Tiba-tiba untanya hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu, dia sampai putus asa. Saking capeknya mencari, dia tertidur di bawah pohon. Begitu bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Situasi seperti ini kan membuat orang gembira luar biasa. Sudah putus asa di tengah padang pasir, tidak tahu mau kemana, tiba-tiba datang untanya. Kegembiraan semacam ini itu sebagaimana gembiranya Allah kalau kita tobat. Yang saking excitednya kalau di hadis itu orang ini sampai kebalik-balik bilangnya, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Kebalik, harusnya Engkau Tuhanku, aku hambamu. Ini makanya kalau kalian ingin menggembirakan Allah, menggembirakan Rasul-Nya, menggembirakan alam semesta, bertobatlah. Baik, perbuatan maksiat itu ibarat api, sementara kegelapan ibarat asap. Laksana orang yang menyalakan perapian di rumah selama 70 tahun, bukankah rumah tersebut akan menjadi gelap dan hitam? Demikian pula dengan kolbu. Ia akan menjadi gelap karena tumpuan maksiat. Ia baru menjadi bersih dengan tobat kepada Allah. Kehinaan, kegelapan, dan hijab terkait erat dengan maksiat. Jika engkau bertobat pada Allah, bekas-bekas dosa itu pun menjadi sirna. Saya lanjutkan lagi. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, "Sudah berapa kali aku bertobat dan insaf." Terus kumat lagi, terus tobat lagi. Maksudnya begitu. Jangan putus asa, sebab orang yang sakit sewajarnya akan terus minum obat, mengharapkan tetap hidup dan menginginkan sehat selama ruh di kandung badan, tanpa pernah merasa putus asa. Jadi penyakitnya manusia yang namanya khotok wan nisyan itu mungkin setara dengan diabetes atau darah tinggi atau kolesterol. Penyakit-penyakit yang membuat orang butuh obat terus. Obatnya namanya tobat. Jadi tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Pak, saya sudah dosa, tak ulang lagi. Tobat lagi, tak ulang lagi. Ya kayak orang minum obat, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Teruslah bertobat. Masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu?
Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa melihat aib dirinya lalu berusaha mengobatinya, serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta. Baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh. Itu membahagiakan. Kalau kalian bersemangat kan bahagia. Caranya gimana untuk semangat? Kata Russell, semangat itu rasa haus meluap-luap untuk meraih sesuatu. Caranya gimana untuk bisa semangat? Minat, keinginan. Lakukan apa yang memang cocok dengan dirimu jadi keinginanmu. Kamu akan semangat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sulit bahagia karena melakukan apapun kurang semangat. Tegaskan keinginanmu, kejarlah, raihlah, itu mesti semangat. Tapi kalau kalian tidak punya target apa-apa, sulit untuk bisa semangat. Sementara sumbernya bahagia itu kan semangat. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah kalian target, meskipun capek, meskipun lelah, keluar biaya, itu ya kalian bahagia. Nah, pupuklah semangat. Plus cinta, kasih sayang. Kenapa cinta penting? Kalian akan tambah semangat kalau dalam meraih keinginan tadi didukung dengan cinta dan kasih sayang. Ada yang mendukungmu karena cintanya padamu. Mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, tetanggamu. Ya kan pacari tonggone dhewe kan dukungan dari tetangga. Jadi dukungan kasih sayang itu menguatkan semangat. Maka pupuklah semangat dengan punya cita-cita, punya keinginan. Kata Russell, salah satu penyebab utama kurangnya semangat adalah perasaan bahwa seseorang tidak dicintai. Sedangkan sebaliknya, perasaan dicintai meningkatkan semangat lebih dari apapun. Jadi cintailah dan carilah cinta. Yang dicintai itu kan berarti kalian mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta itu luar biasa rasanya. Sama semangatnya dengan ketika kalian mencintai. Kalau sudah jatuh cinta itu kan semangatnya sudah luar biasa, meledak-ledak. Di situ Russell menjelaskan, seorang anak yang tidak diberi kasih sayang orang tuanya karena alasan apapun, mungkin saat besar dia akan jadi penakut, tidak suka berpetualang, dipenuhi ketakutan dan rasa mengasihani diri sendiri, dan tidak lagi mampu menghadapi dunia dalam suasana eksplorasi. Ini salah satu contoh. Seorang anak yang tidak dapat dukungan cinta, hidupnya ya males-malesan. Dia serba takut karena tidak ada yang mendukung dia. Maka ini penting ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita dukung semuanya saja dengan perhatian kita, kasih sayang kita. Siapapun itu, mungkin saudara, mungkin teman, teman sekelas, teman kos-kosan. Ayo saling mendukung dalam cinta. Karena begitu kita sadar ada orang yang penuh kasih sayang pada kita dan mendukung kita, itu kan kita semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi kalau kita merasa diabaikan, merasa sendirian,
ya kita tidak terlalu semangat meraih cita-cita dan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan. Ayo mencari cita-cita yang mulia dan mencari relasi teman yang mendukung, yang penuh cinta dan kasih sayang. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Russell. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi, asalkan, kata Russell begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri, bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan. Jadi, meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur, sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsip teman-teman, tapi kata Russell begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab. Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung. Wah, saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah, kata dia, dibandingkan bermalas-malasan, meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diinginkan. Yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Lah kalau kamu bosannya saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Terus, kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul, semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi, saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga.
untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell. Apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya. Maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan, yaitu apa? Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan. Jadi kalau bahasa agama ini seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ini karena Russell bukan muslim, ya tidak pakai istilah ikhtiar dan tawakal. Ini maksudnya sama. Meskipun ini dasarnya rasional saja. Ini yang disebut jalan tengah. Ini ada kalimat menarik, saya potongkan. Jalan tengah antara upaya dan pasrah. Mengambil jalan tengah adalah sebuah ajaran yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena biasanya normalnya manusia itu berupaya mati-matian sampai akhir. Jadi kalau ada pasrahnya itu tidak terlalu menarik. Tapi kata Russell, namun kebenaran memang tidak selalu menarik. Dan ada banyak hal yang dipercaya orang lantaran menarik, meskipun kenyataannya sangat sedikit bukti yang mendukungnya. Kalau dasarnya hanya menarik, mungkin banyak yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Jalan tengah itulah yang dimaksud di sini. Jadi jalan tengah itu mungkin doktrin yang tidak menarik, tapi secara umum doktrin itu benar. Kenapa benar? Karena kita ini tidak menguasai sepenuhnya hidup kita. Kita tidak bisa memastikan kalau saya rajin mesti nilai saya tinggi. Kita tidak bisa memastikan kalau saya kerja keras mesti kaya. Maka jalan tengah ini yang kita ambil. Ya ada upayanya, tapi juga ada pasrahnya. Jadi tidak semuanya disatukan, pokoknya usaha terus mesti sukses. Tidak juga. Ada banyak orang berusaha ya tidak sukses. Ada yang santai tidak berusaha malah sukses. Dan itulah hidup. Maka harus tengah-tengah. Ya ada upayanya, ya ada pasrah. Ini penting, kalian harus ngerti kapan momen untuk pasrah, kapan momen untuk upaya. Jangan waktunya upaya kamu pasrah, waktunya pasrah kamu berupaya. Saatnya menyerah kamu berjuang. Kemarin saatnya berjuang kamu santai, menyerah. Waktunya nembak kamu diam saja. Ditembak orang mau kawin baru kamu heboh. Ya sudah telat. Jadi kamu harus tahu batasnya upaya dan pasrah. Orang bijaksana itu, kata Russell, walau dia tidak akan diam menghadapi kesulitan yang dapat diatasi, namun dia tidak akan membuang waktu untuk waktu dan emosi untuk menghadapi hal yang tak dapat dihindari. Ya kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya sudah tidak perlu mati-matian menghindari. Tapi kalau bisa diubah, yuk ayo kita ubah. Mungkin teman-teman dulu masih ingat waktu kita sesi doa itu. Jadi ada doa yang luar biasa, yaitu kita berdoa yang pertama, minta diberi kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah. Minta diberi kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, minta diberi kebijaksanaan
untuk bisa membedakan keduanya. Jadi bijaksana itu kamu ngerti, ini bisa diubah, maka saya harus berupaya. Oh ini tidak bisa diubah, saya saatnya pasrah saja. Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi kamu ngerti batasnya. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang. Yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Ya, ya kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah. Ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Lu kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quotes yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time." Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Russell. Yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Jadi time you enjoy wasting is not wasted time. Jadi di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time. Waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie. Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Kalau anak kos kan memang makanannya Indomie terus jadi sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Ya me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Istirahat, senang-senang, tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat menarget cita-cita dan lain sebagainya. Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau serius, ada santainya, serius, ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan. Nah, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi.
rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan, tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini, tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending nggak usah woro-woro, nggak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Nggak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri. Itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi. Topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak Mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo, kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang, yo saya kadang-kadang ngantuk Pak. Itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini. Tiap malam ngajak begadang saja. Tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahkan kancane. Jadi ya sudah lah, kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu, karena kamu begadang tidak lulus biasa saja. Iya sih Pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi, kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele, apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya tidak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini? Nggak usah pakai alasan macam-macam lah, ya sudahlah diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang seneng, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa.
Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Enggak usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi, kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Jadi, ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa? Tulisan wis. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca, orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi, bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Apa yang ingin diselesaikan sendiri. Iya kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring yuk Mas tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunia ya. Semikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu. Tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet. Rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot.
autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita dan biar kita tambah bahagia. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan dari cara menaklukkan kebahagiaan. Baik, saya tutup dengan beberapa quotes. Kalau sudah quote, kalian sudah melek saatnya. Sudah mau ditutup. Ini menarik. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar kepada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta menistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri. Dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini quotes pertama dari Robi'ah. Quotes kedua. Ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa. Dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa? Keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untukmu. Anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salahmu. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang, kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah, doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja. Jadi ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Baik,